Pernah kepikiran nggak, siapa sih yang sebenarnya punya kekuatan buat menghentikan korupsi? Apa cuma aparat penegak hukum aja? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang selama ini belum kita sadari? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas jawabannya. Langsung dari sebuah riset akademis yang penting banyak. Yuk, kita gali bareng-bareng temuan kuncinya. Oke, buat ngebayangin skala masalahnya, kita mulai dari kutipan yang kuat ini. Ini bukan cuma sekedar pelanggaran hukum biasa loh, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sampai menyebutnya kejahatan luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya itu merusak sampai ke akar-akarnya, ke sendi-sendi kehidupan kita sebagai masyarakat. Jadi, biar kita bisa ngerti solusinya, kita harus paham dulu nih, apa sih yang bikin kejahatan ini begitu unik, begitu beda, dan begitu merusak. Nah, kuncinya di sini. Korupsi itu bukan kejahatan acak di jalanan. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan yang direncanakan dengan matang, dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang seharusnya ya melindungi kita semua. Sekarang, yuk kita geser ke dampak nyatanya. Coba deh kita sama-sama pikirin gimana kejahatan ini benar-benar menyentuh hidup kita sehari-hari. Karena biayanya itu jauh lebih besar dari sekedar uang yang dicuri. Ironis banget kan? Pelakunya itu orang-orang kaya dan berkuasa, tapi korban utamanya seringkali justru mereka yang paling rentan di masyarakat. Ujung-ujungnya, korupsi bikin yang miskin jadi makin susah buat sekedar bertahan hidup. Pasti sering dengar kan istilah uang pelicin, atau mungkin pernah ngalamin sendiri ribetnya birokrasi, ada calo, ada mafia pas lagi ngurus dokumen penting. Nah, inilah contoh konkretnya. Praktek suap kayak gini bikin akses ke layanan dasar kayak kesehatan dan pendidikan jadi mahal dan susah banget dijangkau. Dan ini dia kerusakan jangka panjangnya yang paling bahaya. Kalau korupsi udah jadi budaya, kepercayaan kita sebagai masyarakat ke pemerintah, ke institusi, bahkan ke nilai-nilai demokrasi itu sendiri bisa hancur lebur. Ini benar-benar mengancam stabilitas negara. Nah, semua kerusakan ini ngebawa kita ke sebuah konsep kunci dari riset ini. Ide tentang negara kesejahteraan dan gimana korupsi itu ibaratnya ngegrogoti fondasinya dari dalam. Jadi, apa sih negara kesejahteraan itu? Gampangnya, ini adalah janji dasar dari sebuah pemerintahan yang baik. Riset ini menekankan bahwa tujuan utama negara itu ya buat mastiin semua warganya sejahtera. Sebuah janji yang jujur aja sangat mulia. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget apa yang dipertaruhkan. Di satu sisi, ada janji kemakmuran. Tapi di sisi lain, ada realitas pahit gara-gara korupsi. Nah, jurang pemisah inilah yang dirasakan oleh jutaan orang setiap harinya. Oke, sekarang kita pindah gigi nih. Dari pertanyaan apa dampaknya, ke pertanyaan kenapa ini terjadi. Kalau emang kerusakannya separah itu, kenapa ya praktek ini kok kayaknya awet banget nggak ada habisnya? Dan inilah pertanyaan inti dari riset ini. Pertanyaan yang akan ngebawa kita dari cuma sekedar ngertiin masalah ke arah nemuin solusinya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Temuan inti dari riset ini nunjukin kalau penegakan hukum aja nggak akan pernah cukup. Ada satu elemen super penting yang hilang, yaitu pengawasan langsung dari kita, dari masyarakat. Dan disinilah kita sampai di puncak pembahasan kita. Solusi yang memberdayakan, yang diusulkan langsung oleh penelitian ini. Ternyata, kekuatan itu ada di tangan kita semua. Ini bukan cuma teori loh, ini adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hukum kita secara eksplisit ngasih kita, masyarakat, hak dan peran untuk terlibat aktif dalam perang melawan korupsi. Terus partisipasi itu wujudnya kayak gimana sih? Nah, di slide ini dipecah jadi tindakan-tindakan nyata. Kita bisa melakukan pengawasan, mengkampanyekan budaya anti korupsi, sampai mendukung lembaga-lembaga advokasi untuk menuntut transparansi dari para pejabat publik. Biar lebih kebayang, riset ini juga menyoroti organisasi kayak ICW. Mereka ini adalah bukti hidup. Bukti bahwa ketika masyarakat bersatu dan menggunakan haknya, kita bisa menjadi kekuatan pengawas yang efektif dan benar-benar membawa perubahan. Kita tutup pembahasan kali ini bukan dengan sebuah ringkasan, tapi dengan sebuah pertanyaan yang kuat dan memberdayakan. Kekuatan dan hak itu udah ada di tangan kita. Sekarang, semuanya kembali lagi ke kita, gimana cara kita akan menggunakannya.